Hello everyone, it's me Tia Nurhawa. Di kesempatan ini, aku akan membedah salah satu buku yang baru aja aku baca. Judulnya, Kembangkan Rutinitas, Kontrol Teknologi, Tentukan Fokus dan Asah Kreativitas. Buku ini merupakan buku terjemahan dari judul Manage Your Day to Day yang diterbitkan oleh Amazon Publishing pada tahun 2013. Ada 4 bahasan yang menurut aku menarik banget dalam buku ini. Insight pertama, dalam bekerja, kalian tuh pasti pernah mengalami yang namanya distraksi-distraksi dari lingkungan sekitar saat kalian lagi fokus-fokusnya. Contohnya kayak misalkan kalian lagi ngerjain bahan presentasi bulanan kalian, atau kalian lagi pengen mencari ide untuk melakukan proyek inovasi terhadap satu perusahaan. Terus tiba-tiba banyak banget nih WhatsApp yang harus kalian balas, terus ada telepon dari atasan misalnya, atau banyak banget email yang harus kalian sesegera mungkin balas. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kita biasanya akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk ngebalesin pesan-pesan dari orang-orang, ataupun kita akan balesin email, ataupun kita ngangkat telepon terlebih dahulu. Yang sebenarnya itu jadi ngabisin waktu kita gitu. Padahal tadinya kita mau ngerjain presentasi, gara-gara kita ngebalesin dan gak udah-udah, akhirnya sampai siang tuh kita cuman ngebalesin email atau pesan dari orang-orang, sampai kita lupa sama pekerjaan yang sebenarnya harus kita kerjain duluan. Nah, dalam buku ini dijelasin kalau sebenarnya kita tuh seharusnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kreatif dahulu, baru dilanjutkan dengan pekerjaan reaktif. Pekerjaan kreatif itu intinya kayak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pemikiran ataupun fokus kita terhadap satu hal gitu. Sedangkan kalau pekerjaan-pekerjaan reaktif itu kayak misalkan tadi balesin chat dari orang-orang, atau kita ngangkat telepon, atau kita balesin email. Pokoknya semua pekerjaan yang sebenarnya kita nggak perlu mikir untuk ngelakuinnya, tapi akhirnya banyak menghabiskan waktu kita. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa tetap fokus bekerja, melakukan pekerjaan kreatif, dan kita bisa ngabaikan permintaan-permintaan dari orang lain yang sifatnya reaktif tadi? Dalam buku ini ada 5 cara untuk mengatasi hal itu. Yang pertama, selaraskan ritme kerja dan juga tingkat energi kita. Maksudnya kayak teman-teman tuh pasti punya ya saat-saat tertentu di mana kalian tuh bakalan fokus banget ngerjain sesuatu gitu. Ini tuh terjadi berkat siaganya ritme pikiran dan biologis kita. Kalian tuh perlu ngenalin kapan ya waktu-waktu itu bakal muncul. Nah, kayak misalkan aku tuh sering kali fokus kalau misalkan aku mengerjakan sesuatu kayak di subuh ya, abis subuh gitu, kayak di saat waktunya masih sunyi gitu. Aku ngerasa kayak lebih tenang dan aku bisa fokus untuk ngerjain sesuatu. Di saat-saat seperti itu, kalian jangan pernah membuka handphone kalian, kalau bisa dinonaktifkan. Yang kedua, gunakan pemicu reaktif. Maksudnya gimana sih? Pemicu reaktif itu maksudnya kalian bisa menggunakan beberapa perangkat ataupun kondisi lingkungan sekitar yang akan membuat kalian jadi lebih fokus gitu. Kayak misalkan aku tuh suka banget kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu itu sambil dengerin instrumen musik gitu. Karena menurut aku dengan aku dengerin instrumen musik gitu, aku tuh ngerasa jadi lebih tenang gitu, dan aku bisa lebih fokus untuk ngerjain sesuatu. Yang ketiga, kelola daftar tugas. Nah, ini salah satu part terpenting ya gitu. Karena kita tuh sering banget nih gitu ngerjain semua hal dalam satu hari. Padahal kalau misalkan kita terlalu bersemangat nih untuk ngerjain sesuatu semuanya dalam satu hari, tentu nggak akan selesai gitu. Makanya kita perlu banget untuk mengelola daftar tugas ini. Kayak misalnya kalian bisa catetin nih hal-hal yang mau kalian kerjain di hari ini dalam post-it atau sticky note. Jadi kalian bisa lebih efektif dan efisien nih untuk mengerjakan sesuatu itu. Dan kalian gak bingung kayak abis ini gue ngerjain apa lagi ya, karena kalian udah punya daftar tugas yang udah kalian catet untuk hari ini. Yang keempat, tentukan batas waktu kerja Anda. Nah, ini juga menjadi part yang penting ya, dan masih berkaitan dengan poin ketiga tadi. Kita tuh perlu untuk spare waktu masing-masing dalam pekerjaan kita. Aku tuh kalau misalkan ngerjain pekerjaan-pekerjaan kreatif tadi gitu, kayak misalkan harus buat bahan presentasi gitu, itu aku kerjain di pagi hari jam 8 sampai dengan jam 10.
Terus kalau misalkan udah selesai, aku ngebalesin chat dari beberapa rekan kerja gitu. Dan itu aku sparing juga, kayak ngebalesin chat itu 1 jam aja gitu, terus dilanjutin dengan hal-hal lain. Nah ini tuh bisa teman-teman atur sendiri ya waktunya mau berapa, karena dengan kita bisa memberikan batasan akan membuat pekerjaan kita tuh lebih efisien. Yang kelima atau terakhir itu kita perlu berkomitmen. Kita perlu banget untuk mencatat semua janji, baik itu pada diri sendiri maupun orang lain. Tujuannya agar kalian bisa lebih efisien dalam merespon permintaan orang lain. Contohnya nih, kayak misalkan tuh aku suka banget untuk mencatat jadwal-jadwal penting aku. Tanggal segini aku ada ketemu dengan si A, atau tanggal segini aku akan melakukan event ini gitu. Dan pada saat di tanggal yang udah aku catat tadi ada orang lain yang ngajakin aku kemana, aku bisa nolak itu dengan baik karena aku udah punya janji terlebih dahulu yang aku buat. Insight kedua, kita perlu menghapus multitasking dari daftar keahlian kita. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia benar-benar bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Tapi ini hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang otomatis, misalnya kayak jalan kaki. Nah, kita kan kalau jalan kaki nggak mungkin ya selalu pakai kaki kanan gitu. Kita pasti akan selalu bergantian dengan kaki kiri, jadi kanan kiri kanan kiri. Tapi hal ini nggak berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan perhatian penuh. Yang ada hanya task switching. Dalam proses ini, kita tuh dapat mengalihkan pikiran kita dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Kita merasa bahwa kita udah melakukan multitasking dengan task switching tadi. Padahal sebenarnya kita cuma lagi melakukan semua hal tapi secara bergantian aja. Kita melakukannya memang lebih santai ketimbang kita berkonsentrasi pada satu pekerjaan tertentu. Laura Bowman dan timnya di Universitas Connecticut Pusat melakukan riset terhadap hal itu. Mereka meminta sebagian mahasiswa untuk membaca buku teks sambil menggunakan instant messenger, dan juga sebagiannya untuk membaca buku teks saja. Ternyata, mahasiswa-mahasiswa yang membaca buku sambil balesin instant messenger tadi memerlukan waktu 25 menit lebih lama dalam membaca buku dibandingkan dengan mahasiswa yang fokus baca buku aja. Waktu 25 menit itu pun belum termasuk mereka balesin instant messenger ya, gitu. Jadi baca bukunya aja udah lebih lama. Sebenarnya kinerja kita tuh juga akan menurun saat kita menulis sambil menonton TV. Pokoknya seluruh aktivitas akan membutuhkan waktu lebih lama dari seharusnya ketimbang saat kita hanya berfokus pada satu pekerjaan aja. Pada akhirnya segala sesuatu tuh jadi memerlukan waktu lebih lama ketika kita nggak fokus ngerjainnya. Nah, untuk itu kita perlu banget nih melatih diri kita agar kita bisa fokus dalam melakukan satu pekerjaan dan baru beralih ke pekerjaan lainnya. Insight ketiga, buku ini juga mengajarkan kita bagaimana caranya berkarya di tengah kekacauan yang ada. Kita semua pasti pernah mengalami distraksi dan gangguan-gangguan negatif ketika kita sedang fokus melakukan sesuatu. Misalnya saat kita lagi ngerjain tugas, kita teringat nih sama drakor yang lagi ongoing. Atau kita juga ingat kalau misalkan kita belum beresin rumah. Hal-hal semacam ini pasti akan memecah konsentrasi kita dalam melakukan sesuatu. Untuk itu, kita perlu melakukan pengendalian diri supaya kita bisa lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu. Tapi memang, mengabaikan gangguan negatif untuk bisa memusatkan pada hal yang kita inginkan, itu memerlukan energi dan juga mental yang besar. Seorang psikolog yang bernama Roy Baumeister menulis buku yang berjudul Willpower. Dalam buku tersebut, dia menganalisis berbagai temuan dari ratusan percobaan yang sudah dilakukan. Dia ingin mencari tahu kenapa ada orang yang bisa berkonsentrasi selama berjam-jam, sedangkan sebagian lain-lainnya tidak. Dia menemukan bahwa pengendalian diri itu tidak bersifat genetik atau tetap. Jadi sebenarnya ini tuh kegiatan yang bisa dilatih. Baumeister masih tahu salah satu strategi yang bisa dipakai untuk bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Salah satunya yaitu dengan cara kita mengembangkan kebiasaan lain. Misalnya kayak kita mengembangkan kebiasaan kita yang tidur lebih teratur, atau kita jalan dengan postur yang benar. Tapi memang pengendalian diri kita tuh tetap ada batasnya. Oleh karena itu kita sebenarnya harus menggabungkan hal tersebut dengan strategi lain nih biar lebih efisien. Dr. Kimberly Elsbach dan Andrew Hargaden merupakan peneliti di Universitas California. Mereka menemukan bahwa kreativitas dan efisiensi itu sebenarnya bisa ditingkatkan sepanjang hari. Hal ini bisa dilakukan kalau kita tuh melakukan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran dan pekerjaan yang kurang membutuhkan pikiran secara bergantian. Mereka menggolongkan aktivitas-aktivitas yang merupakan pekerjaan yang membutuhkan
pemikiran dan juga kurang membutuhkan pemikiran. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa perlu mikir atau kurang membutuhkan pikiran itu kayak misalkan kalian nyusun barang atau membersihkan peralatan sederhana. Hal-hal semacam itu kan sebenarnya kita nggak perlu mencurahkan pikiran kita secara penuh ya untuk melakukannya. Sedangkan hal-hal yang termasuk dalam pekerjaan berpikir penuh itu misalnya tugas-tugas inti tentang pemecahan masalah, atau kita mau membuat strategi, atau misalkan kita mau membuat sesuatu yang baru. Nah, peralihan dari pekerjaan yang berpikir penuh tadi ke pekerjaan yang kurang berpikir penuh memberikan waktu pada otak kita untuk memproses masalah dalam kondisi santai. Selain itu, kita juga bisa memulihkan energi kita untuk bisa berlanjut ke pekerjaan yang membutuhkan pemikiran selanjutnya. Nah, sebenarnya latihan ini memang tidak semudah itu ya. Jadi memang perlu niat dan juga usaha supaya kita bisa melatih otak kita pada akhirnya bisa berkonsentrasi secara penuh dan juga bisa lebih efektif dan efisien. Insight keempat atau terakhir, buku ini juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa tetap berkarya secara kreatif di tengah perfeksionisme atau keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Ada dua pendekatan yang bisa kita bandingkan dalam proses ini. Yang pertama, ada pendekatan perfeksionis kreatif. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi apakah perfeksionisme itu akan mempermudah atau mempersulit kita. Yang kedua, ada pendekatan pragmatis kreatif. Pendekatan ini memberikan cara yang lebih efektif dan efisien agar kita tetap bisa berkembang. Ada 3 perbedaan dari masing-masing pendekatan ini. Kalau untuk pendekatan perfeksionis kreatif, biasanya akan banyak macet di awal. Karena si perfeksionis kreatif ini biasanya membutuhkan waktu yang ideal atau waktu khusus untuk bisa melakukan sesuatu atau berkarya. Selain itu, si perfeksionis kreatif ini juga memerlukan waktu yang panjang dan juga bebas dari gangguan manapun. Dan juga biasanya membutuhkan rencana yang ideal untuk bisa memulai sesuatu. Alhasil, dengan pendekatan ini kebanyakan perfeksionis kreatif itu jadi tidak melakukan apapun karena memang susah gitu ya untuk mencari waktu-waktu tersebut dan akhirnya merasa bersalah ya karena jadinya terkesan menunda-nunda. Nah, sedangkan untuk pendekatan pragmatis kreatif berpikir bahwa tidak ada waktu yang ideal untuk bisa memulai sesuatu. Jadi kayak ya udah coba luangkan waktu aja untuk memulai dan coba kerjain apa yang bisa kita kerjain terlepas dari apakah kita menyukainya atau tidak. Dalam pendekatan ini biasanya kita juga jadi sadar bahwa karya kita tuh masih banyak kurangnya dan kita masih butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa memutuskan kapan proyek itu akan kita lanjutin lagi. Perbedaan kedua, pendekatan perfeksionis kreatif ini biasanya akan tersesat di tengah karena orang-orang ini akan obses dengan setiap detail karyanya. Hal itu akan membuat si perfeksionis kreatif akan merevisi dan mengedit setiap karyanya sampai dia bisa memastikan draft pertamanya ini udah sempurna banget. Terus juga pelajari sebanyak mungkin informasi tentang topik itu. Akhirnya nih si perfeksionis kreatif seringkali merasa kewalahan atau udah kecapean duluan nih di tengah-tengah perjalanan karena memang terlalu banyak energi yang dihabiskan untuk membuat karya pertama. Dan sedangkan untuk pendekatan pragmatis kreatif, menentukan garis besar karyanya aja. Kemudian kayak memperjelas langkah-langkah selanjutnya ini ngapain ya step by stepnya. Si pragmatis kreatif ini akan menentukan waktu kapan proyek ini akan selesainya atau kapan ya part ini akan selesai, part selanjutnya akan selesai. Melalui pendekatan itu, si pragmatis kreatif tuh bisa mengalokasikan waktu yang tepat untuk mengerjakan itu. Perbedaan ketiga, pendekatan perfeksionis kreatif ini menolak untuk menyelesaikan. Perfeksionis kreatif menganggap bahwa karya ini tuh belum selesai kalau dia masih memikirkan hal-hal lain yang bisa dikembangkan dari proyek ini. Kayak misalnya, bisa aja kita lebih ningkatin atau bisa menambahkan ini dan itu terhadap karya ini. Jika karya ini tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi, rasanya karya ini jadi belum selesai. Sedangkan untuk pendekatan pragmatis kreatif, menganggap selesai atau tidak selesai karyanya itu tergantung dari apakah karya ini sudah memenuhi standar minimalnya. Selain itu, ia juga berpikir bahwa ia telah bekerja sebaik mungkin untuk bisa menyelesaikan proyek ini sesuai dengan waktu dan juga sumber daya yang sudah ditetapkan. Sesuatu yang sudah dianggap selesai ini tidak berarti tidak bisa ditingkatkan suatu hari nanti. Jadi dia berpikir kalau oke, ini segini dulu, nanti suatu hari aku bisa ningkatin ini lebih baik lagi. Dan akhirnya si pragmatis kreatif ini bisa melanjutkan ke pekerjaan lainnya. Pada poin pembahasan keempat ini, aku ngerasa relate banget sama diri aku yang perfeksionis. Karena biasanya aku tuh jadi suka macet di awal, terus
di tengah-tengah jadi males, dan akhirnya jadi males nyelesain juga karena aku terlalu punya standar yang tinggi untuk ngelakuin sesuatu. Di video ini juga sekaligus menjadi challenge-nya aku untuk bisa menerapkan pendekatan baru dalam proses kreatif aku. Jadi kalau misalnya masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam video ini, semoga teman-teman bisa memakluminya juga. Dari dua pendekatan berbeda tadi, kita juga bisa men-challenge diri kita sendiri, kira-kira kita cenderung kemana ya? Sebenarnya kita tuh seharusnya menggunakan pendekatan yang ini atau yang ini. Dan itu semua tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Masih banyak insights menarik lainnya dari buku ini, tapi semoga 4 insights tadi bisa menggambarkan buku ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa banget baca bukunya langsung dan juga bisa berbagi insights di kolom komentar ini ya. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya.